Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, respon Sintayong saat diminta diskusi dengan Persija Jakarta. Irak hadapi masalah jelang lawan Timnas Indonesia di Piala Asia U20 2023. AFC umumkan Piala Asia 2023 digelar tahun depan. Menpora optimis Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Dunia U20 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali optimis Timnas Indonesia dapat tampil maksimal di Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Menurut Menpora, tim asuhan pelatih Sintayong diharapkan bisa lolos dari fase grup dan tidak berhenti di babak penyisihan. Lebih lanjut lagi, Menpora juga menilai perkembangan skuad Garuda Muda mengalami peningkatan di bawah komando pelatih Sintayong, serta adanya tambahan pemain naturalisasi lainnya. Baru pertama rasakan menu latihan Sintayong, pemain Timnas Indonesia U16 sebut perlu adaptasi. Dari pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia U20 terdapat beberapa nama pemain muda yang belum pernah merasakan tangan dingin Sintayong. Pemain tersebut adalah Arkan Kakak dari Persis Solo dan Zultan Zaki dari PSM Makassar. Arkan Kakak pun memberikan tanggapan terkait menu latihan yang diberikan Sintayong, di mana menurutnya adaptasi dari pelatih satu ke pelatih lainnya memang harus dilakukan. Ia berujar kalau harus lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan tempat di tim utama. Terkait program latihan, Kakak menjelaskan jika Sintayong fokus meningkatkan fisik pemain. Hal ini menjadi fokus krusial karena lawan mereka di Piala Asia U20 2023 merupakan tim-tim kuat. AFC umumkan Piala Asia 2023 digelar tahun depan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi mengumumkan Piala Asia 2023 akan digelar pada Januari 2024 di Qatar. Penyelenggaraan Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 bisa berdampak besar kepada Timnas Indonesia, sebab tidak ada jaminan bahwa Sintayong tetap membesut Timnas Indonesia pada Januari 2024 itu. Pasalnya, Sintayong bakal memimpin Timnas Indonesia di berbagai event besar tahun ini, tepatnya di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Jika hasil yang didapat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 jauh dari hasil memuaskan, maka Sintayong berpotensi terdepak alias kontraknya tak diperpanjang oleh PSSI. Akan tetapi jika hasilnya optimal sebisa lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2023, maka ada peluang Sintayong dipertahankan oleh PSSI. Panas, Sintayong oke diskusi dengan Persija Jakarta. Drama antara pelatih Timnas Indonesia Sintayong dengan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll masih terus memanas. Setelah saling lempar kritik satu sama lain, kini pelatih asal Korea Selatan tersebut belum bersedia berkomunikasi langsung dengan Doll terkait pemanggilan 9 pemain Macan Kemayoran untuk mengikuti pemusatan latihan. Padahal 9 pemain adalah Sintayong tersebut akan melakoni kompetisi Piala AFC U20 dan Piala Dunia U20. Di mana hal itu disampaikan langsung oleh Dirtek PSSI Indra Syafri dalam obrolan bersama pengamat sepak bola Tommy Deski. Indra mengaku hingga saat ini baik dari coach Sintayong maupun Persija belum terjadi diskusi. Ia pun berharap dalam 2 hari ke depan lekas ada komunikasi dan koordinasi. Ronaldo Kuateh dikabarkan di Turki saat gempa terjadi, netizen ikut khawatir. Pemain Madura United sekaligus Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh dikabarkan sedang berada di Turki untuk melakukan negosiasi kontrak. Akan tetapi belum lama ini negara itu diguncang gempa dahsyat. Keberadaan Ronaldo Kuateh yang disebut sedang di Turki pun kemudian membuat netizen khawatir karena belum lama ini terjadi gempa. Jika melihat dari akun di media sosialnya, Ronaldo Kuateh belum membagikan kabar apa-apa, sebab memang kepindahannya masih dirahasiakan. Akan tetapi kalau melihat jarak klub yang dirumorkan dengan Ronaldo yakni Bodrumspor berada jauh dari pusat gempa di Turki. Jarak Bodrum dengan epicentrum gempa bahkan lebih dari 1000 km. Pemain U20 belum sepenuhnya merapat, Ketum PSSI bicara soal keyakinannya dengan Sintayong. Iwan Bule berharap semua pemain yang dipanggil bisa menjalani latihan untuk mempersiapkan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Meski begitu, Iwan Bule tak mempersoalkan siapa yang dipanggil dan tidak dipersiapkan menuju Piala Asia U20 ini. Bahkan nama baru bagi dirinya juga tak menjadi persoalan, seperti nama Samir dan juga Brandon Shoneman yang menjadi pemain yang baru di telinga Iwan Bule. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Iriawan pun meyakini bahwa penggawa Timnas Indonesia U20 yang akan digembleng oleh Sintayong adalah pemain pilihan yang mumpuni. Hoki Caraka dapat dukungan dari pemain keturunan.
Striker Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka belum lama ini membagikan momen ketika fokus dalam pemusatan latihan atau TC bersama dengan Sintayong dengan caption Go Big or Go Home yang apabila diartikan menjadi besar atau pulang ke rumah. Menariknya unggahan striker yang berkarir di PSS Sleman ini langsung mendapatkan reaksi dari beberapa rekan timnya. Bahkan pemain keturunan juga ikut mendukungnya. Misalnya Ivar Juner yang memberikan emoji hati. Selain itu Jim Kruk yang sempat berlatih bersama skuad Garuda Nusantara juga memberikan komentar dengan emoji api. Media Vietnam soroti Nadeo Argawindata. Kiper Timnas Indonesia dan Bali United Nadeo Argawindata mendapatkan sorotan dari media Vietnam The Talk 24/7, di mana performanya dianggap memburuk usai Piala AFF 2022. Dalam artikelnya dituliskan bahwa kiper Indonesia Nadeo usai Piala AFF 2022 tidak tampil bagus. Nadeo sudah kebobolan gol di mana setengah dari kebobolan tersebut berasal dari kesalahannya pemain itu sendiri. Maka dari itu dengan performa yang kurang baik itu, media Vietnam menyebutkan bahwa posisi Nadeo sebagai pilihan utama di kiper Timnas Indonesia bisa tergusur. Bakal rangkap jabatan usai ditunjuk jadi caretaker Timnas U23 di SEA Games, Indra Syafri beri respon. Indra Syafri resmi ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Penunjukan itu kemudian disorot karena ia adalah sosok Direktur Teknik PSSI. Rangkap jabatan yang akan dilakukannya itulah yang dianggap bisa menyulitkan pekerjaannya. Indra Syafri pun menjelaskan belum bisa banyak bicara tentang tugas barunya membantu Sintayong di Timnas U23 proyeksi SEA Games. Ia mengatakan akan banyak bicara setelah penetapan hasil Kongres PSSI pada 16 Februari mendatang. Lebih lanjut lagi, Indra Syafri tidak masalah jika harus menjadi pelatih SEA Games sekaligus menjadi dirtek PSSI. Sebab di dunia sepak bola ada juga seorang dirtek yang juga ikut melatih tim. Vietnam bernasib sama dengan Timnas Indonesia jelang Piala Asia U20 2023. Sintayong sudah memanggil sebanyak 30 pemain dalam TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Namun sayang, pemain yang hadir tak sampai 30 seperti yang diinginkan oleh Sintayong dalam daftar. Hal ini lantaran beberapa klub pemain enggan melepasnya, termasuk Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuate yang saat ini berada di luar negeri. Ternyata hal tersebut juga menimpa rival Timnas Indonesia Vietnam, di mana pelatih baru Vietnam U20 Hong Antoine mengeluh beberapa pemain belum bisa mengikuti TC persiapan Piala Asia U20 2023. Hal ini tentunya cukup mengganggu persiapan tim karena Piala Asia U20 2023 sebentar lagi akan bergulir. Pemain yang menyusul bergabung tentunya harus bisa segera beradaptasi dengan skema yang diinstruksikan oleh pelatih nanti. Irak hadapi masalah jelang lawan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 akan berpartisipasi di Piala Asia U20 2023, di mana skuad Garuda Nusantara akan tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Irak sendiri akan menjadi lawan pertama anak asuh Sintayong, di mana laga tersebut dijadwalkan pada 1 Maret 2023. Namun, Irak U20 mendapatkan kabar buruk jelang gelaran Piala Asia tersebut. Pasalnya, salah satu lawan Timnas Indonesia ini harus kehilangan 3 pemainnya karena tidak dilepaskan oleh klubnya untuk Piala Asia U20 2023. Ketiga pemain itu adalah Ali Fadel, Amin Alhamwi, dan juga Alexander Oraha. Di sisi lain, situasi tersebut juga bukan dialami oleh Irak saja. Pasalnya kini Sintayong juga harus berputar otak jelang Piala Asia U20 2023 karena belum semua pemainnya yang dipanggil dilepas oleh klub. Bahkan 2 pemain andalan Sintayong, Marcelino Ferdinand serta Ronaldo Kuate kini akan berkarir di luar negeri dan hal itu berpotensi keduanya bisa absen. Berkaca konser Dewa 19, keputusan PSSI tolak pakai jis dinilai tepat. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI sempat dihujat karena belum mau menggunakan Jakarta International Stadium atau JIS untuk menggelar pertandingan internasional. Kini, keputusan mereka justru mendapatkan pujian karena dinilai sudah tepat. Hal itu berkaca dari konser Dewa 19 yang dihadiri oleh 75.000 penonton pada Sabtu 4 Februari lalu, di mana banyak penonton yang mengeluhkan akses keluar masuk stadion, fasilitas penunjang, aksesibilitas transportasi umum yang minim, dan area parkir yang sedikit. Yang mana masalah dan keluhan para penonton di konser Dewa 19 itu bisa dibilang sejalan dengan isu yang sempat disoroti PSSI usai melakukan uji coba kelayakan terhadap JIS. Masalah itu pula yang membuat JIS tidak menjadi salah satu venue untuk menggelar pertandingan di Piala Dunia U20. Sebab FIFA diklaim hanya menyetujui Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK sebagai venue pertandingan di Jakarta. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.